pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Terima kasih Bu Agus. Baiklah, sesuai rencana observasi dan perlu. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Naurah, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bu Agus Nita. Beliau mengajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Muara Batu. Apa kabar Bu Agus? Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya. Kita akan mengadakan percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya mengamati supervisi kelas ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Agus lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan ataupun yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Agus terkait dengan pembelajaran tersebut. Di sini saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan kali ini untuk tujuan yang ingin saya capai yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian teks eksplanasi dan dapat juga memberikan contoh-contoh teks eksplanasi. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Agus capai dalam proses tujuan tersebut? Nah, mengenai area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tidak lepas dari 3 hal, yaitu adanya sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian strategi apa yang Ibu lakukan di saat proses pembelajaran berlangsung? Nah, strategi yang saya lakukan pertama, saya akan melihat kondisi peserta didik saya. Ya. Saya menyediakan proyektor yaitu berupa infokus dan saya akan menyediakan per poin materi yang akan saya bahas dan saya juga akan membuat kelompok yaitu dengan metode pembelajaran diferensiasi. Mengelompokkan antara anak yang pengetahuannya tinggi, pengetahuannya rendah, dan pengetahuannya menengah. Seperti itu. Terima kasih Bu Agus. Baiklah, sesuai rencana observasi dan perlu juga saya sampaikan bahwa nanti di saat proses pasca observasi wawancara nanti kita tidak berdua lagi Bu Agus ya, tetapi kita ditemani oleh Bapak PP saya yaitu Bapak Zamzami Bu Agus. Sebelumnya kita mengakhiri apa yang Ibu dapat dari sebelum kita mengakhirinya, apa yang Ibu dapat dalam proses percakapan kita pada hari ini? Berarti yang saya dapat otomatis itu sebuah pengetahuan yang baru ya. Ya. Berarti selain itu saya juga mendapatkan untuk lebih memantapkan materi kita apa dan yang seharusnya kita lakukan di lapangan nanti. Berarti saya otomatis mendapatkan ilmu yang luar biasa sesuai dengan arahan Ibu. Semoga nanti ke depannya akan baik dan
lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Agus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya silakan merapikan dulu kursi dan meja kita agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Baik, silakan disiapkan dulu ruang kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Silakan dipimpin doanya ke tuan kelas. Baik, Ibu Sapa, sekali lagi bagaimana kabarnya anak-anak Ibu sekalian? Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir ini? Selamat. Selamat, dengan keterangan? Alfa. Oh, apa? Baik, karena yang berhubung hari ini yang hadir cuma 1 orang, kita doakan semoga besok dia bisa kembali belajar seperti biasanya di kelas kita. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita di minggu yang lalu, alangkah baik di minggu ini alangkah baiknya kita mengulang sedikit pembelajaran di minggu yang lalu. Masih adakah ada lagi ibu yang tahu apa materi kita di minggu yang lalu? Iya, tek prosedur. Tek prosedur. Ada yang tahu apa pengertiannya? Tek prosedur yaitu tek yang menggambarkan langkah-langkah atau cara-cara membuat suatu laporan. Namun perlu anak-anak ibu sekalian ketahui bahwa tek prosedur ini bukan hanyalah satu. Di bahasa Indonesia kita banyak belajar tentang mengenai dengan tek prosedur. Ada salah satunya tek deskripsi, tek narasi, tek persuasi, dan lain-lain. Sangat banyak tek yang harus kita belajar di dalam bahasa Indonesia. Namun pada hari ini kita akan mencoba melihat tek deskripsi. Seperti judul materi kita hari ini yaitu tentang tek deskripsi. Sudah? Namun sebelum kita melihat apa itu tek deskripsi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa tujuan tek deskripsi. Tujuan tek deskripsi yaitu
Contoh teks deskripsi. Silakan disimak masing-masing. Ibu akan mengambil judul tentang halaman sekolah SMP di Muara Batu. Contoh teksnya. Baik anak-anak ibu sekalian, berhubung pembelajaran kita pada hari ini sudah di ujung pertemuan kita, alangkah baiknya sebelum kita beranjak pulang dari rumah sekolah, lebih baik kita mengetahui dulu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini adalah objek yang menggambarkan tentang suatu gambaran, yaitu berdasarkan hasil pengamatan. Sesuai dengan tujuan kita tadi, mendeskripsikan unsur-unsur yang terdapat dalam teks deskripsi. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, teks deskripsi yaitu sebuah gambaran tentang suatu objek melalui pengamatan, yaitu indera mata. Untuk penugasan di rumah, silakan kalian membuat satu contoh deskripsi dengan judul yang berbeda-beda. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba mempresentasikan kembali di depan kelas. Baik, untuk hari ini kita pada di sini pembelajaran kita pada hari ini. Salam ibu untuk keluarga di rumah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Muara Batu. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu dengan Ibu Agus Nita. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini juga saya ditemani oleh Bapak PP saya, yaitu Bapak Zamzami. Beliau akan memantau jalannya wawancara kami pada hari ini. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, kabarnya baik untuk hari ini. Terima kasih. Jadi tujuan daripada wawancara kita pada hari ini, saya ingin mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui perkembangan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang telah kita lakukan pada kemarin? Kalau mengenai perasaan, alhamdulillah saya sangat senang karena dengan adanya evaluasi seperti ini, saya bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Area perkembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas itu bagaimana? Ya, kalau mengenai area, area pengembangan yang saya lakukan yaitu ada 3 tahap, yaitu adanya sikap, keterampilan, pengetahuan. Karena di sikap, saya melihat anak-anak itu adanya disiplin, tanggung jawab, baik itu dalam diskusi ataupun tugas individunya. Sedangkan keterampilan, saya lebih menilai dia siswa aktif. Mana siswa aktif berarti dia tidak vakum di tempat. Di saat pembagian tugas atau pembagian kelompok, dia duduk bersama kawannya, dia nggak vakum di tempat. Dia adanya aktif mau maju ke depan. Nah, sedangkan saya di pengetahuan, saya akan mengukur dia bagaimana pengetahuan dia tentang materi yang sedang berlangsung itu, yaitu bisa saya buat seperti rubrik, asesmen, ataupun saya bagikan LKPD ataupun dan sebagainya. Saya melihat daripada 3 aspek itu, Pak. Kemudian langkah atau metode apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Langkah yang pertama, ketika ingin saya proses belajar mengajar, saya akan mempersiapkan materi dulu. Materi apa yang akan saya ajarkan keesokan harinya. Dan saya juga akan melihat siswa saya. Ya. Apakah area perkembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil atau tidak? Merujuk lagi, kita kembali lagi kepada 3 hal tadi, sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Secara keseluruhan saya bisa melihat bahwa proses apa saya belajar itu berlangsung secara garis besar tuh sekitar 85%. Alhamdulillah ya. 85%. Mungkin karena kemarin yang saya hadapi sebelum saya proses belajar mengajar, saya telah menyediakan proyektor. Proyektor itu media pengajaran saya untuk saya bisa tampilkan drama di depan anak-anak. Lalu mereka bisa menonton langsung. Itu mungkin satu kendala. Bisa jadi nanti dikarenakan jaringannya ataupun sumber dayanya yang terbatas. Dan setelah itu saya juga menyediakan reward untuk anak-anak. Dan siapa kelompok dia yang memang bisa menampilkan dan bagus, saya akan memberikan hadiah. Itu juga satu kendala, tapi saya lupa kemarin. Nah, itu yang jadi kendala dan hambatan. Jadi kendalanya sudah ada Bu, ya. Iya, ya. Kemudian apa rencana ke depannya akan Ibu lakukan berdasarkan supervisi yang saya lakukan? Nah, mengenai rencana saya ke depan, berarti dengan berbagai kendala yang saya temukan di lapangan, saya untuk ke depan akan lebih memantaukan kembali, melihat kondisi siswa kembali, anak ini kemana larinya, apa dia seperti yang saya katakan bahwa dia tingkat tinggi, tingkat rendah, saya akan menyesuaikan model pembelajaran saya dan saya insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak itu menyenangkan, apalagi nanti misalkan jam pelajaran bahasa Indonesia itu di jam terakhir, masih mereka bahasa Indonesia, saya akan menyesuaikan model pembelajaran agar anak bisa merasakan bahagia sesuai dengan kurikulum mereka. Apa nih itu Ibu lakukan? Saya insya Allah setelah saya mendapatkan data yang akurat di lapangan saat saya mengajar, saya akan langsung menindaklanjutinya di pertemuan selanjutnya. Baiklah Ibu. Untuk itu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan pertama ilmu pengetahuan yang luar biasa, dan saya juga bisa mengevaluasi diri. Berarti apa sih kelemahan-kelemahan yang saya dapatkan? Nah, kelebihan juga dapatkan. Pokoknya saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi dan serta manfaat bagi saya sendiri untuk bisa saya membangun perubahan di sekolah saya. Terima kasih Bu Agus. Iya. Luar biasa Bu Agus. Dan sekarang saya minta Pak Zamzami selaku PP untuk memberikan umpan balik dari hasil percakapan kami ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Agusnita Iya. sebagai rekan sejawat, Bu Naura sebagai coach pada hari ini kegiatan coaching kita pada Luar biasa Ibu Agus. Dan sekarang saya minta untuk Bapak PP untuk memberikan umpan balik terhadap hasil wawancara yang kami lakukan. Oke, sangat baik sekali. Terima kasih banyak. Saya apresiasi terhadap kegiatan kita pada hari ini, yaitu praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Naura selaku CGP Angkatan 9. Bu Naura sebagai coach dan juga rekan sejawat Bu Naura, Bu Agusnita. Terima kasih banyak Bu Agus. Iya, Pak. Bu Agusnita ini sebagai coachee pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, kegiatannya adalah pasca observasi ya, Bu Naura ya. Sudah berlangsung sangat baik sekali gitu ya. Sehingga dari beberapa kriteria yang ditentukan dalam prinsip coaching sudah terlaksana dengan baik. Nah, kita tahu bahwa ada 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Masing-masing prinsip itu juga mempunyai kriterianya. Yang pertama tujuannya itu ditetapkan oleh rekan sejawat dan juga oleh coach ya. Kemudian yang kedua tidak menggurui atau memberikan saran. Itu tidak ternampak tadi oleh coach ya. Malah tadi lebih banyak pembicaraannya itu 2 arah, sudah berlangsung 2 arah antara Bu Naura dan juga Bu Agus. Dan yang lebih banyak berbicara itu adalah Bu Agus. Nah, itu sangat saya apresiasi sekali. Pelaksanaannya sudah sangat baik sekali dan juga Bu Naura juga tadi mendengarkan ya, kemudian juga mengulang, merangkum percakapan dari rekan sejawat. Jadi tadi juga sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Naura juga pertanyaan yang menggali informasi. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tidak di luar daripada konsep pasca observasi. Semua ditanya untuk menggali informasi. Kemudian percakapannya juga menghasilkan tindak lanjut.
ya kan? Tadi apa rencana Ibu ke depannya setelah melakukan pasca observasi, dan tingkat lanjutnya itu konkret, berasal dari rekan sejawat. Dan yang terakhir kali tadi juga di penutup Bu Nora juga menyampaikan kesimpulan. Sehingga saya memberi nilai untuk kegiatan pasca observasi kita pada hari ini dengan nilai 4, yaitu sangat baik. Jadi Bu Nora hari ini mendapatkan nilai 100 dari saya pada kegiatan hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Agus dan terima kasih Bu Nora.